Jadi dari sini pihak-pihak lawan atau lawan-lawan politik Pak Ganjar itu sama sekali gak mampu untuk menandingi apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar. Tidak bisa melakukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar. Mereka nggak bisa ngayun itu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang suka ngikutin, yang suka ngintilin. Jadi kemana-mana ngikut aja. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo. Karena setiap Pak Ganjar datang kampanye ke sebuah daerah atau wilayah, itu beberapa hari setelahnya biasanya Pak Jokowi juga ikut datang ke sana. Pak Ganjar ke Merauke, Papua, Pak Jokowi juga ke sana. Pak Ganjar ke NTB, NTT, Pak Jokowi juga ke sana. Katakanlah ini semua kebetulan. Katakanlah semua agenda presiden kebetulan saja sama dengan agenda kampanye Pak Ganjar. Katakanlah semua hanya kebetulan. Tapi kok berkali-kali? Kalau cuma sekali, dua kali, tiga kali itu mungkin kebetulan gitu ya. Mungkin kebetulan gitu kan. Tapi kalau lebih dari itu, kok kayaknya ini bagian dari strategi. Seperti seolah-olah menyampaikan satu pesan kepada masyarakat bahwa di Pilpres 2024 calonnya tidak hanya Ganjar, tapi juga ada anaknya Pak Jokowi. Makanya ketika Pak Jokowi selalu datang ke setiap daerah yang didatangi oleh Pak Ganjar, orang-orang jadi bertanya-tanya, ini Pak Jokowi kenapa kayak gini ya? Kenapa jadi ngikutin Pak Ganjar gitu? Karena banyak sekali agenda atau sebuah daerah yang didatangi oleh Pak Ganjar selalu diikuti oleh Pak Jokowi. Jadi Pak Ganjar muter-muter, Pak Jokowi juga muter-muter di situ. Ini seperti sebuah strategi untuk membilas, membasuh, atau menyapu memori masyarakat yang pernah didatangi oleh Pak Ganjar. Atau ya ketika Pak Ganjar datang ke sebuah daerah, kemudian ditimpali, ditutupi gitu ya. Ini mungkin tujuannya ya seperti itu. Sampai kemudian kemarin Pak Ganjar tiba-tiba datang ke IKN. Ini adalah sebuah langkah atau strategi yang mungkin tidak pernah diprediksi oleh pihak manapun atau siapapun. Karena dengan kedatangan Pak Ganjar ke IKN, ini menjadi satu pembalikan strategi gitu. Karena kalau mungkin orang-orang berpikir sebelumnya ketika Pak Ganjar datang ke beberapa daerah dan kemudian diikuti oleh Pak Jokowi terus, itu kemudian dianggap sebagai strategi menyapu dan sebagainya. Tapi ketika Pak Ganjar datang ke IKN, ini justru membalik semua itu. Sehingga semua memori masyarakat yang selama ini setiap Pak Ganjar datang selalu ada Pak Jokowi, dengan Pak Ganjar datang ke IKN, ini menjadi satu penegasan bahwa nampaknya memang orang satu-satunya capres yang pantas untuk melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi hanya Pak Ganjar. Karena hanya Pak Ganjar yang bisa belusukan kemana-mana seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Hanya Pak Ganjar yang bisa datang ke IKN dan jalan kaki. Yang lain nggak bisa gitu. Jadi dari sini nampaknya konsultan politik lawan ini seperti nggak siap gitu. Pak Ganjar tiba-tiba datang ke IKN dan capres lain nggak bisa melakukan itu. Karena coba bayangkan gitu ya. Anies nggak bisa, jelas Anies nggak bisa ke IKN karena itu tidak sesuai dengan aspirasi PKS dan para pendukungnya. Karena mereka akan menganut konsep perubahan total gitu kan. Dan menurut PKS mereka maunya ibu kota tetap ada di Jakarta. Jadi nggak mau di IKN. Jadi Anies kalau ke IKN ini tidak sesuai dengan aspirasi PKS, tidak sesuai dengan minat para pemilihnya. Jadi kalau Anies kemudian ke IKN, ini bisa ditinggal para pemilihnya atau bahkan ditinggal oleh PKS yang terkenal sangat-sangat loyal gitu ya. Jadi Anies nggak bisa. Lalu kemudian Prabowo Subianto juga nggak bisa. IKN itu masih belum selesai gitu. Medannya masih agak-agak rumit gitu ya. Masih banyak yang belum diaspal. Medannya agak sulit gitu. Jadi ketika kita ngelihat Pak Ganjar datang ke IKN kemarin dengan jalan kaki, dengan jalan yang menanjak, sangat energik sekali, itu menunjukkan bahwa untuk datang ke IKN memang butuh persiapan fisik dan mental.
Nah, Prabowo sama sekali nggak punya itu. Makanya kalau kita ingat, di beberapa kesempatan ketika Presiden Jokowi nginap di IKN, tidak pernah ada Prabowo juga ikut nginap di sana. Kenapa? Karena kalau Prabowo ikut nginap di sana, itu besoknya langsung kok nama kayaknya. Sakit. Seingat saya nggak ada gitu ya. Kalau Pak Erick Thohir, Pak Bahlil, Pak Basuki atau yang lain-lain itu pernah kita lihat lah mereka sempat nginep bareng atau beberapa hanya datang ke IKN dan kemudian tidak melanjutkan bermalam seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi seingat saya Prabowo itu nggak pernah ada dalam foto-foto kunjungan Pak Jokowi ketika bermalam di IKN. Karena memang butuh energi gitu. Jadi untuk datang ke IKN berkampanye seperti yang dilakukan oleh Ganjar, ini tidak bisa dilakukan oleh Prabowo dan Anies. Kalau Anies soal ideologi, soal pilihan memang dia nggak mau melanjutkan. Kalau soal Prabowo, ini nggak punya fisik dan stamina yang cukup. Kalaupun Prabowo maksa ingin ke IKN, wah itu harus disiapkan betul itu. Ya minimal disiapkan trek yang bisa dilalui oleh odong-odong gitu ya. Apa itu? Atau mobil golf gitu ya, supaya Prabowo nggak perlu jalan kaki. Karena kalau sampai dia harus jalan kaki di medan yang belum selesai, di jalanan yang belum diaspal, kayaknya itu akan sangat-sangat menyulitkan bagi Prabowo Subianto karena ya udah nggak kuat jalan gitu, nggak kuat untuk jalan-jalan jauh. Jadi dari apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar datang ke IKN kemarin, ini nampaknya adalah sebuah pertunjukan strategi mengayun yang beberapa bulan terakhir atau beberapa minggu terakhir ini sering saya dengar dari tim Pak Ganjar gitu ya. Strategi mengayun itu sering saya dengar, tapi sampai kemarin gitu ya, sampai sebelum Pak Ganjar datang ke IKN saya masih belum mengerti. Nah, kemarin ketika datang ke IKN ini benar-benar seperti strategi mengayun, entah itu depan belakang atau kanan ke kiri gitu. Mengayun gitu. Jadi Pak Ganjar selama beberapa minggu terakhir ini kan kerap menyampaikan kritik terhadap pemerintah di mana penegakan hukum di Indonesia katanya nilainya 5 itu ketika ditanya sama wartawan. Ya karena ada proses di MK yang diintervensi, kemudian ketua KPK kena kasus suap gitu ya. Jadi makanya kemudian Pak Ganjar menilai 5 itu sesuai dengan aspirasi masyarakat, sesuai dengan hasil lembaga survei yang menyampaikan bahwa masyarakat tidak terlalu puas dengan penegakan hukum di Indonesia. Jadi Pak Ganjar itu sudah sesuai dengan situasi kebatinan masyarakat, makanya disampaikan angkanya 5. Orang-orang berpikir bahwa Pak Ganjar selama beberapa minggu terakhir ini kerap menyerang presiden atau menyerang pemerintah atau coba menjadi oposisi atau ingin menolak semua program-program yang dilakukan oleh pemerintah karena sudah tidak didukung oleh Pak Jokowi. Itu yang diyakini oleh banyak pihak sehingga kemudian mereka merasa pede, Prabowo dan Gibran merasa pede menjadi satu-satunya yang akan melanjutkan semua pekerjaan-pekerjaan Pak Jokowi. Makanya mereka nggak ada inovasi gitu. Pokoknya ya sudah, kita lanjutkan gitu kan. Sementara Pak Ganjar menyimpan amunisi itu gitu. Coba disampaikan kritik dulu beberapa minggu sampai kemudian kemarin datang ke IKN gitu kan. Jadi mengayun gitu. Kritik soal kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang perlu diperbaiki itu disampaikan dengan sangat nyaman gitu ya. Memang terjadi, memang ada intervensi di MK, memang ketua KPK kena kasus. Lalu kemudian mengayun lagi ke sini dengan melanjutkan IKN. Ini kan benar-benar merupakan satu perwujudan dari keberlanjutan dan perbaikan seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Jadi kita itu tidak cukup hanya melanjutkan tapi juga akan memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki. Karena apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu ya memang ada yang perlu kita lanjutkan tapi ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki. Jadi dari sini pihak-pihak lawan atau lawan-lawan politik Pak Ganjar itu sama sekali gak mampu untuk menandingi apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar. Tidak bisa melakukan yang dilakukan oleh Pak Ganjar. Mereka nggak bisa ngayun itu. Kalau Prabowo jelas nggak bisa dia menyampaikan kritik, apalagi menyampaikan perbaikan, nggak bisa.
Anies sebaliknya gitu ya, dia nggak bisa melanjutkan. Pak Ganjar yang bisa melanjutkan dan memperbaiki. Jadi mendapatkan dua sisi atau dua titik dalam satu langkah yang sama. Dan ini adalah sebuah jawaban telak ketika Pak Ganjar coba-coba ditekan dengan pertanyaan apakah akan melanjutkan IKN, apakah akan melanjutkan IKN, dan itu yang terus ditanyakan oleh banyak wartawan selama beberapa hari terakhir, sehingga kemudian dijawab dengan mendatangi IKN dan sampaikan bahwa kita akan melanjutkan IKN. Jadi ya dari sisi Pak Ganjar memberikan satu harapan kepada kita semua bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dilanjutkan dan akan diperbaiki, dan ini secara psikologi akan memenangkan semua hati masyarakat, karena pada intinya masyarakat kita setuju ada beberapa hal yang baik di era Pak Jokowi, tapi juga harus diperbaiki. Ada banyak hal yang perlu juga diperbaiki. Jadi tidak cukup hanya melanjutkan dan ikut apa kata Pak Jokowi, atau apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi hanya dilanjutkan saja tanpa perkembangan, tanpa inovasi, tapi juga tidak kemudian mengubah semua apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi Pak Ganjar di posisi yang sangat baik, yang bisa memenangkan semua hati. Jadi kubu oposisi atau orang-orang yang selama ini mengkritik pemerintah, ya jadi setuju dengan Pak Ganjar soal penegakan hukum, soal intervensi di MK dan sebagainya. Tapi di sisi lain untuk hal-hal yang baik soal IKN dan sebagainya, itu dilanjutkan, dan itu yang diinginkan oleh banyak orang di Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.